Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzal sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Baik Bapak Ibu serta sahabat-sahabat sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, mari kita mulai pertemuan hari ini dengan menghadirkan rasa syukur di hati kita, berbahagia dengan karunia Allah yang Allah berikan kepada kita di senja hari ini, yaitu karunia berkumpulnya kita di majelis ilmu. Karena sesungguhnya ketika Allah mentakdirkan kita di majelis ilmu, saat itu Allah sedang memberikan karunia yang begitu besar kepada kita. Sebuah karunia yang membuat duduknya saja kita di tempat ini bisa menjadi jalan terhapuskannya dosa-dosa kita. Sedangkan terhapuskannya dosa-dosa kita itu bisa menjadi jalan dijauhkannya kita dari musibah. Ingat kaidahnya Bapak Ibu yang baik, tidaklah musibah itu turun melainkan karena dosa, dan tidaklah musibah itu hilang melainkan karena taubat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan hari ini kita lanjutkan materi The Power of Iman bagian keempat, yaitu iman kepada Rasul Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab yang memberikan kekuatan yang baik untuk diri kita, maka iman kepada Rasul pun itu mendatangkan berbagai macam kebaikan. Kita akan mulai dengan buah dari mengikuti baginda Rasulullah SAW. Buah dari cinta kepada Rasul itu ada dua, Bapak Ibu sekalian. Yang pertama buah di dunia, dan yang kedua buah di akhirat. Perhatikan, buah di dunia, siapapun yang mengikuti baginda Rasul, maka dia akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang mencintai Rasul, maka dia telah mencintai Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dirahmati Allah, disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, mendapatkan petunjuk. Karena apapun yang dilakukan oleh baginda Rasulullah, apapun yang dijadikan arahan dari sikap kita dari baginda Rasulullah SAW, itu merupakan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita pun akan mendapatkan kemuliaan, dan yang terakhir di dunia kita akan mendapatkan kemenangan. Sedangkan di akhirat kita akan mendapatkan keceriaan wajah. Kita akan bisa mendampingi kekasih kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mendapatkan keuntungan, dan yang paling utama apa? Orang yang mengikuti baginda Rasul, dia akan mendapatkan pembelaan. Saya ingin ibu bapak merenungkan kalimat ini dengan hati dan jiwa yang bersih, begitu ya. Bahwa betulkah kita semua ingin mendapatkan ridha Allah dan surganya? Bapak ibu ingin mendapatkan ridha Allah? Ingin masuk surga Allah? Iya. Syaratnya apa Bapak Ibu sekalian? Syaratnya Bapak Ibu bisa membersihkan dosanya, kita bisa beramal soleh. Begitu. Yang menjadi pertanyaan, apakah Bapak Ibu merasa sedikit dosanya? Atau banyak dosanya? Gimana tuh, kan Bapak Ibu mau ke surga? Ini satu hal yang harus kita renungkan. Satu sisi kita ingin mendapatkan ridha Allah dan surganya, tapi di sisi lain kita mengakui bahwa kita banyak salahnya. Maka Bapak Ibu gak usah berkecil hati. Ada dua cara agar Bapak Ibu sekalian bisa membersihkan dosa dan salahnya. Apa itu? Yang pertama, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, melakukan banyak amal soleh. Pertanyaan saya kepada Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu yang ingin masuk surga, apakah Bapak Ibu beristighfar dari pagi sampai tidur? Apakah Bapak Ibu bertaubat dari bangun tidur sampai tidur lagi? Jawabannya enggak. Gimana tuh? Kan mau dihapuskan dosa-dosanya. Oh, kan ada cara yang kedua. Apa cara yang kedua? Beramal soleh. Pertanyaan saya yang kedua, apakah Bapak Ibu beramal soleh begitu banyak? Jawabannya tidak. Kan kita bingung Bapak Ibu ya.
Satu sisi kita mengakui banyak dosa, sisi lain kita ingin masuk surga. Baik kita atasi agar dosa itu diampuni, kita bertaubat kepada Allah. Kenyataannya kita sedikit taubatnya. Baik kalau begitu kita kejar dengan amal soleh. Kenyataannya amal soleh kita pun sedikit, sedangkan kita ingin tetap masuk surga. Maka ada harapan lain Bapak Ibu sekalian, agar kita yang banyak dosa ini, sedikit taubatnya dan sedikit amalnya ini bisa tetap dapat masuk surga. Di antaranya apa? Di antaranya adalah syafaat dari kekasih kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini mungkin Bapak Ibu ya mudah-mudahan sudah menemukan betapa pentingnya kita menjadi umat yang bukan hanya mengaku umat Rasulullah, tapi benar-benar diakui oleh Rasulullah sebagai umatnya. Karena di akhirat kelak banyak orang yang mengaku sebagai umatnya tapi tidak diakui oleh baginda Rasulullah sebagai umat baginda Rasulullah SAW. Kenapa? Karena ia tidak mencintai dan melaksanakan sunnah-sunnah yang dicontohkan oleh kekasih kita baginda Rasulullah SAW. Ini yang pertama. Kita fahami dulu kenapa iman kepada Rasul ini mendatangkan banyak kekuatan. Karena lihat kebaikan yang begitu banyak yang akan kita dapatkan ketika kita mengimani dan mengikuti kekasih kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat beberapa dalil ya, agar kita semakin faham bahwa salah satu di antara usaha kita untuk mengikuti baginda Rasulullah adalah dengan memperbaiki akhlak kita. Karena sesungguhnya aku, kata Rasulullah, diutus ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak. Bahkan kita sering membahas ini, Bapak Ibu yang baik. Standar kemuliaan itu tidak disimpan pada pengetahuan, tapi standar kemuliaan itu justru tersimpan pada baiknya takwa seseorang. Inna akramakum indallahi atqakum. Sedangkan takwa itu adalah bentuk apa? Bentuk akhlak yang mulia, di mana seseorang menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Sederhananya, orang yang bertakwa itu adalah orang yang paling baik akhlaknya. Kenapa? Karena dia akan menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Maka sesungguhnya Rasulullah diutus ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak. Bahkan lihat, Rasulullah memiliki akhlak yang agung dan patut dijadikan teladan oleh umat manusia. Akhlak Rasulullah itu mulia dari segala sisi kehidupan. Sebagai suami, dia adalah suami terbaik. Sebagai kepala pemerintah, beliau adalah kepala pemerintah terbaik. Sebagai pemimpin tertinggi, ya, dia adalah pemimpin tertinggi yang dicintai dan disegani oleh musuhnya. Luar biasa. Jadi kalau kita melihat dari berbagai sisi, kekasih kita itu adalah pribadi yang terbaik. Kalau ditanya sebagai suami, sekali lagi dia adalah suami yang terbaik. Sebagai ahli perang, dia adalah panglima perang terbaik. Sebagai ahli dagang, dia adalah pedagang terbaik. Dan itu adalah sunnah, bagaimana kita diajarkan untuk menjadi yang terbaik dalam setiap hal yang sedang kita lakukan. Sekarang mari kita perdalam. Dengan apa? Dengan melihat Bapak Ibu sekalian gitu ya, dalil yang umum tentang bagaimana cara kita dapat mengikuti kekasih kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan kalimat ini. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri toladan yang baik bagimu, contoh yang baik. Kalau sederhananya, kalau Bapak Ibu ingin masuk surga, tinggal contoh saja baginda Rasul, karena baginda Rasulullah dijamin masuk surga. Kemudian Allah menetapkan liman kana yarjullah wal yaumil akhir wa dzakarallaha katsira. Untuk siapakah teladan yang ada pada diri baginda Rasulullah itu? Ternyata untuk tiga golongan orang yang disebutkan. Yang pertama, untuk orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, untuk orang-orang yang meyakini kedatangan hari kiamat. Dan yang ketiga, untuk orang-orang yang banyak mengingat Allah. Tiga golongan orang inilah yang akan bisa meneladani baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ini menjawab dulu pertanyaan kita. Kenapa kita mengetahui berbagai hal yang baik yang dicontohkan oleh kekasih kita,
Di antaranya kita tahu tahajud itu baik dan Rasulullah senantiasa melaksanakan tahajud. Tapi pada kenyataannya kenapa kita sulit sekali melaksanakan tahajud? Nah, boleh jadi kesulitan kita dalam meneladani baginda Rasul itu disebabkan karena kita tidak memenuhi 3 syarat yang Allah tetapkan dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 21 ini. Jangan-jangan kita tidak mengharapkan rahmat Allah. Jangan-jangan kita tidak meyakini kedatangan hari kiamat, atau jangan-jangan kita tidak tergolong orang-orang yang banyak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita bahas yang pertama Bapak Ibu sekalian. Agar kita bisa meneladani baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka hadirkan dalam hati kita perasaan begitu butuh akan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Begitu butuh akan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya apapun yang kita miliki, kebaikan apapun yang datang kepada kita, seluruhnya itu atas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Bapak Ibu mungkin pernah mendengar sebuah penjelasan bahwa seseorang tidak bisa masuk surga dengan amalnya. Pernah dengar Bapak Ibu? Lalu dengan apa ia akan masuk surga? Dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mari kita turunkan. Jika ada seorang istri yang merindukan perubahan dari suaminya, maka ketahuilah bahwa ibu tidak bisa merubah suami ibu. Tapi yang bisa merubah suami ibu adalah rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika ibu menginginkan perubahan pada suami ibu, ibu harus mengharap kepada Allah dengan rahmatnya. Duhai Allah, bi rahmatika nastaghis. Dengan rahmatmu hamba memohon pertolongan. Perbaiki urusan hamba, perbaiki urusan suami hamba, perbaiki urusan pekerjaan hamba, perbaiki urusan kehidupan hamba. Kenapa? Karena hidup kita akan baru bisa diperbaiki jika Allah merahmatinya. Jika Allah tidak merahmati, meskipun seluruh manusia berencana untuk memberikan kebaikan kepada kita, kalau Allah tidak merahmati, maka tidak akan sampai sedikit pun kebaikan yang ingin diberikan oleh seluruh makhluk itu kepada kita. Kenapa? Karena hanya dengan rahmat Allah lah seseorang akan bisa mendapatkan kebaikan. Maka Bapak Ibu sekalian, apapun yang terjadi dalam hidup ini, kaitkan dengan rahmat Allah. Bapak Ibu, ini adik-adik sekolah, itu kaitkan dengan rahmat, bawahnya dengan rahmat Allah lah adik-adik akan mendapatkan keberkahan ilmu, akan Allah tunjukkan jurusan terbaik yang akan membimbing adik-adik sekalian. Dulu waktu SMA begitu ya adik-adik sekalian. Dulu itu saya memilih 3 jurusan Yang pertama itu kalau nggak salah teknik sipil ITB kalau tidak salah. Yang kedua VR Unpad, Public Relation Unpad. Yang ketiga psikologi pendidikan. Kemudian ketika saya memilih itu, saya memohon kepada Allah, ya Allah, saya ingin kuliah di mana kuliah saya tidak mengganggu agenda dakwah saya. Jadi saya pengen tetap balik ke Garut, ketemu dengan adik-adik kelas di SMA 1 yang nanti kita akan pindah ke Masjid At-Tarbiyah. Di masjid itulah dulu saya sering membimbing adik-adik kelas begitu ya. Termasuk beberapa program yang dulu dilaksanakan di Masjid At-Tarbiyah itu. Kemudian Allah kabulkan begitu ya. Lulusnya tidak di ITB, lulusnya tidak di Unpad, tapi lulusnya di UPI. Di mana di UPI itu sampai hari Rabu padat. Nah, hari Kamis, Jumat, Sabtu itu longgar. Jadi kalau ada acara yang mendesak kita bisa pulang hari Rabu begitu. Kalau nggak ada acara yang mendesak kita bisa pulang hari Jumat. Itu 3 tahun pertama 6 semester itu kondisinya begitu. Sehingga agenda dakwah di Garut itu tidak usah ditinggalkan begitu. Allah memberikan yang terbaik begitu ya. Kenapa? Karena hanya Allah lah yang tahu yang terbaik. Mungkin kalau saya lulus di ITB, saya tidak bertemu ibu di kajian. Mungkin saya ada di mana begitu ya, di luar negeri sedang membicarakan proyek perumahan begitu ya. Karena di planologi. Kemudian kalau lulus di Unpad mungkin saya juga sedang sibuk di Jakarta atau di kota-kota besar dan tidak bisa bertemu dengan ibu, bapak dan adik-adik sekalian. Tapi sekali lagi dengan rahmat Allah, Allah pilihkan keputusan yang terbaik. Maka ini menjadi standar bagi kita. Siapapun yang menginginkan sesuatu, orientasinya bukan sesuatunya, tapi orientasinya kebaikan dari sesuatu yang diinginkan.
Bapak ibu yang merindukan pekerjaan, maka mintalah kepada Allah, ya Allah dengan rahmat-Mu aku mohon kebaikan dari pekerjaan. Jika pekerjaan itu baik untuk hamba, baik untuk masa depan hamba, baik untuk urusan akhirat hamba, maka mudahkan pekerjaan itu bagi hamba. Jika tidak, maka lapangkan dada hamba untuk menerima bahwa itu bukan yang terbaik untuk hamba. Ini penting, begitu ya. Doa itu minta kebaikan, bukan minta apa ya, objek dari yang kita minta. Kayak orang-orang yang sedang jatuh cinta kan gitu ya. Ya Allah, jika dia jodoh saya maka dekatkanlah. Jika dia bukan jodoh saya maka jodohkanlah. Jika ada yang berjodoh dengannya maka putuskanlah, terima dia di sisimu ya Allah, katanya begitu. Iya. Maksa kekeh begitu ya. Padahal belum tentu dia yang kita minta baik untuk kita. Belum tentu. Boleh jadi kamu menganggap baik sesuatu padahal buruk menurut Allah bagimu. Maka mintalah atas rahmat Allah. Kesimpulannya begini tentang rahmat Allah. Segala sesuatu itu terjadi atas rahmat Allah. Dalam kitab Hikam disebutkan termasuk ketaatan kita. Ibu bisa duduk di tempat ini, bisa duduk di majelis yang mulia ini karena rahmat Allah. Jika bukan karena rahmat Allah, boleh jadi ibu tidak duduk di tempat ini. Boleh jadi ada perasaan malas di hati ibu, atau malasnya tidak ada, tapi ibu punya suami yang melarang ibu untuk datang. Banyak loh yang ingin hadir ke pengajian, tapi suaminya belum mengizinkan, begitu. Atau ada apa saja yang menjadi halangan sehingga kalau tidak dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan pernah sampai untuk duduk di tempat ini. Termasuk Bapak Ibu sekalian, ketika Bapak Ibu ingin meneladani baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka hanya rahmat Allah lah yang akan membuat Bapak Ibu bisa meneladani baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bisa meneladani kesabarannya, bisa meneladani kebaikannya, bisa meneladani kesetiaannya, bisa meneladani berbagai hal yang dicontohkan oleh kekasih kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi, hanya karena dengan rahmat Allah lah kita akan bisa meneladani baginda Rasulullah. Pertanyaannya, siapa di antara Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan hari ini kemudian menjadikan agenda doa? Misalkan Bapak Ibu sengaja, ya Allah, mudahkan kami untuk meneladani baginda Rasulullah. Ada yang minta begitu? Ada? Paingan hese nyontoh ka Rasul teh dan teu minta. Bu, Pak, adik-adik sekalian, ingin gak bisa ibadah haji? Jawab jujur, siapa yang sholat asar tadi minta ibadah haji ke Allah? Pantesan, Pak. Segala sesuatu itu milik Allah. Maka kalau Bapak Ibu ingin memiliki sesuatu, harus minta izin dulu kepada yang punya. Harus doa, ya Allah, hamba ingin haji. Setiap waktu sholat ya. Yang punya masalah, tanya, apakah di setiap waktu sholat ibu meminta kepada Allah agar Allah memberikan jalan keluar atas masalahnya? Kalau tidak, segera beristighfar Bapak Ibu sekalian. Bukankah hanya Allah yang bisa menyelesaikan masalah kita? Maka kita harus minta kepada Allah. Begitupun orang yang ingin ya meneladani baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika ia tahu bahwa hanya dengan rahmat Allah lah ia bisa meneladani baginda Rasul, maka dia akan memohon kepada Allah di setiap waktu agar ia bisa meneladani baginda Rasul. Sama dengan orang-orang yang ingin menjadi ahlul Quran, ingin dimudahkan baca Quran, ingin dimudahkan menghafal Quran, ingin dimudahkan memahami Quran, ingin dimudahkan untuk mengamalkan Quran. Pertanyaannya, seberapa sering Bapak Ibu berdoa kepada Allah agar Bapak Ibu dirahmati oleh Al-Quran, oleh Allah lewat Al-Quran? Allahumma arham nabil Quran. Kan tidak ya? Iya. Ibu ingin bahagia dengan suaminya, seberapa sering ibu minta kepada Allah, ya Allah, jadikan suami hamba jalan bahagianya hamba? Kan enggak ya? Ya, maka mulai hari ini Bapak Ibu sekalian sadari, yakini bahwa segala sesuatu terjadi atas rahmat Allah. Maka mintalah kepada Allah agar kita mudah untuk meneladani baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Ya. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik. Yang pertama tadi untuk siapa, Bapak Ibu sekalian? Untuk yang mengharapkan rahmat Allah, yang menyadari bahwa segala sesuatu itu terjadi atas rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah yang meyakini kedatangan hari kiamat. Bapak Ibu sudah faham kenapa ada kaitan antara meneladani baginda Rasul dengan hari kiamat. Sekali lagi ya, di hari kiamat nanti akan terjadi huru-hara yang besar, di mana setiap orang yang berdosa akan merasa takut menghadapi peradilan Allah Subhanahu wa taala, karena setelah hari kiamat itu setiap orang akan dibangkitkan. Manusia sejak zaman Nabi Adam sampai manusia terakhir nanti akan dibangkitkan. Lalu ketika bangkit, banyak orang yang ketakutan karena melihat pertanggungjawaban dari setiap yang ia kerjakan. Maka di saat ia merasa takut dengan amal-amal dirinya, maka setiap orang akan mengharapkan syafaat dari kekasih kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, orang yang menyadari bahwa suatu saat nanti akan terjadi kiamat, dan setelah kiamat itu kita butuh syafaat dari kekasih kita baginda Rasul, maka dia akan berusaha untuk menjadi orang-orang yang mencintai dan dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak Ibu sekalian, bedahkan posisi duduknya, tarik nafas dalam-dalam, hembuskan perlahan. Sejenak mari kita lihat dan renungkan begitu ya, tentang hari kiamat. Mudah-mudahan bisa nampil sebentar. Baik. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, perhatikan ini dengan hati dan jiwa kita ya, tentang hari kiamat yang pada kesempatan kemarin juga kita sempat putar sedikit saja biar kita ingat kembali. Sekali lagi, ini adalah ayat tentang hari kiamat. Apabila hari kiamat terjadi, maka tidak bisa kita dustakan. Allah akan mengangkat satu golongan dan merendahkan golongan yang lain. Allah akan mengguncangkan bumi segoncang-goncangnya. Allah akan menghancurkan gunung sehancur-hancurnya, hingga ia seperti debu yang berterbangan. Sambil melihat tayangan ini dengan hati dan jiwa yang bersih, Bapak Ibu sekalian, sekarang renungkan dengan hati dan pikiran yang bersih. Bukankah ciri dan tanda hari kiamat itu sudah nampak di sekeliling kita? Ketika laki-laki menyerupai perempuan, ketika perempuan menyerupai laki-laki, ketika seorang ibu melahirkan tuannya, ketika orang-orang yang dulu tidak beralas kaki berlomba-lomba mendirikan bangunan-bangunan yang tinggi di Dubai, di Arab, begitu. Dan masih banyak ciri-ciri lainnya. Ketika riba banyak dilakukan oleh orang-orang, ketika perzinahan sudah terjadi di mana-mana. Semua itu sudah nampak ya di sekeliling kita. Lalu sekarang mari kita lembutkan hati dan jiwa kita. Bilakah hal itu terjadi dan kita ada di dalamnya? Kita melihat situasinya, mendengar gemuruh kejadiannya, merasakan getarannya, mendengar jeritan suara orang-orang. Bukankah saat itu kita hanya akan memanggil nama Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Dan kita mengharapkan ada orang yang bisa menolong kita saat itu. Mari kita perbanyak istighfar, sahabat. Astagfirullah. Lihat, ketika air laut Allah tumpahkan, maka ia menghancurkan apa saja yang dilewatinya.
Terus perbanyak istighfar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Astagfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ketika kebenaran dianggap sebuah kesalahan, ketika kesalahan dianggap sebuah kebenaran, itu pun adalah sebuah tanda-tanda bahwa semakin dekatnya kita dengan hari kiamat. Maka takutlah kepada Allah, Bapak Ibu sekalian, akan fitnah akhir zaman yang akan datang sebelum hari kiamat datang kepada kita. Dan fitnah akhir zaman itu lebih menakutkan daripada kiamat itu sendiri, di mana yang dipertaruhkan adalah keimanan kita. Coba bayangkan dengan hati yang bersih, apa yang akan kita lakukan kalau Dajjal benar-benar datang ke rumah kita, kemudian menguji keimanan kita, menguji keimanan istri, menguji keimanan anak-anak kita. Rasa-rasanya dengan kondisi keimanan kita yang sekarang, kita berkecil hati untuk bisa menolak ajakannya. Jangankan berhadapan dengan Dajjal, berhadapan dengan cintanya kita pada harta saja kita tidak berdaya. Berhadapan dengan subuh saja kita tidak berdaya. Berhadapan untuk memaafkan orang lain saja kita tidak berdaya. Lalu bagaimana kalau kita benar-benar berhadapan dengan fitnah akhir zaman yang begitu dahsyat, yaitu bertemunya kita dengan Dajjal? Maka berlindunglah kepada Allah, Bapak Ibu sekalian. Rasulullah SAW memberikan banyak solusi agar kita bisa mengatasi fitnah akhir zaman. Maka mencintai baginda Rasul ini adalah dengan melaksanakan sunnah-sunnahnya, melaksanakan apa yang dicontohkannya, dan meninggalkan apa yang dilarangnya. Maka sesungguhnya kita akan selamat di dunia dan di akhirat nanti. Bahkan kita bisa selamat menghadapi fitnah akhir zaman. Kembali perbanyak istighfar, Bapak Ibu sekalian. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Dan yang terakhir, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumil akhir wa dzakarallaha katsiran. Dan orang-orang yang bisa meneladani baginda Rasulullah itu setelah ia mengharapkan rahmat Allah, setelah ia meyakini kedatangan hari kiamat, yaitu adalah orang-orang yang banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang baik, ya. Ketika kita menyadari segala sesuatu terjadi dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, maka kita disarankan untuk memperbanyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Mudahnya, Bapak Ibu boleh memperbanyak mengingat Allah dengan melaksanakan 7 kebiasaan muslim sejati. Yang pertama apa? Hendaklah Bapak Ibu membiasakan untuk membaca basmalah ketika Bapak Ibu hendak mengerjakan sesuatu. Basmalah yang sebenar-benarnya basmalah. Basmalah yang ketika lisan kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka di saat yang sama hati kita benar-benar menyebut nama Allah. Ya Allah, dengan menyebut namamu yang maha pengasih lagi maha penyayang, ya Allah, maka kasihi aku, sayangi aku dalam apa yang akan aku kerjakan. Contoh, Bapak Ibu mau naik motor, Bapak Ibu bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Maka jika basmalah itu sebenar-benarnya basmalah, kurang lebih yang terjadi begini kalimatnya. Ya Allah, dengan menyebut namamu yang maha pengasih lagi maha penyayang, maka kasihi aku, ya Allah, sayangi aku dalam berkendaraan ini. Kalau Bapak Ibu belajar, sahabat belajar Bismillahirrahmanirrahim, maka seolah-olah sahabat-sahabat sekalian mengatakan, ya Allah, dengan menyebut namamu yang maha pengasih lagi maha penyayang, kasihi aku, sayangi aku dalam proses belajarnya. Jadi akan ada keberkahan nanti dari apapun yang diawali dengan bacaan basmalah. Dan kebaikan basmalah yang kedua apa? Bapak Ibu akan tercegah dari sesuatu yang buruk jika Bapak Ibu memulai segala sesuatu dengan basmalah. Ini bukan candaan ya Bapak Ibu, ini serius. Kenapa Bapak Ibu ngobrolin orang lain? Karena Bapak Ibu nggak basmalah dulu saat mau ngobrol. Gerasok Bapak Ibu coba ya, rencanakan dengan matang. Besok jam 8 Bapak Ibu akan bertemu seseorang untuk ngobrolin orang lain. Kemudian duduk bersamanya. Ayeuna teh janten ngobrolkeun batur teh janten hayu orang basmalah heula. Sing husu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, abdi teh bade ngobrolkeun batur. Ulangi sekali lagi.
Bismillahirrahmanirrahim. Kalimat agung berupa basmalah itu akan mencegah kita dari maksiat. Bapak, kenapa bapak marah sama istrinya? Enggak bismillah dulu. Coba nanti mah kalau marah sebentar mah. Papa mau marah ke mama. Papa mau basmalah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan menyebut namamu yang maha pengasih lagi maha penyayang, saya akan marahi istri ya Allah. Sekali deh, bismillahirrahmanirrahim. Maka itu akan mencegah dari marahnya. Ya. So, Bapak Ibu yang mau maksiat asal basmalah dulu, maka hatinya tidak akan membiarkan untuk mengkhianati basmalah dengan sesuatu yang buruk, tidak akan. Maka ingatlah kepada Allah, begitu. Ingatlah kepada Allah. Yang kedua, senantiasa mengucapkan hamdalah. Ini kebiasaan muslim sejati ya. Apabila selesai mengerjakan sesuatu. Hamdalah itu apa bunyinya? Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan. Nah, hamdalah ini mengingatkan kepada kita, bisanya kita sholat, bisanya kita ngaji, bisanya kita berbuat baik, bisanya kita melakukan sesuatu, itu semata Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya segala pujinya diserahkan kepada Allah, bukan kepada diri kita. Kemudian yang ketiga, kebiasaan muslim sejati itu apa? Apabila hendak melakukan sesuatu di waktu kemudian, di waktu yang nanti, gitu ya, maka senantiasa mengatakan insya Allah. Semuanya akan terjadi jika Allah mengizinkan. Jadi tidak berani pasti. Ya, ingat Bapak Ibu ya, kalau kita meminjam sesuatu, biasanya kita lupa mengatakan insya Allah. Kita selalu mengatakan dengan yakin, bakal digentosan, enjing bakal digentosan, gitu ya. Padahal besok belum tentu terjadi, atau belum tentu yang kita janjikan itu besok ada, begitu. Maka katakan insya Allah. Ketika kita mendengar insya Allah, maka kita pahami bahwa apa yang disampaikan, apa yang direncanakan itu baru akan terjadi kalau Allah ya mengizinkan semua itu. Yang keempat, kebiasaan muslim sejati itu apa? Apabila bertemu dengan kesulitan, ia senantiasa mengatakan la haula wala quwwata illa billah. Dia mengakui bahwa tiada daya, tiada upaya kecuali apa yang Allah izinkan kepadanya. Yang berikutnya, salah satu kebiasaan muslim sejati itu apa? Apabila ia melakukan sesuatu yang dianggap salah, maka dia selalu beristighfar kepada Allah. Indikator kalau kita melakukan yang salah itu biasanya hati resah, hati gelisah, baik kecil ataupun besar. Maka segeralah beristighfar. Yang keenam, kebiasaan muslim sejati itu apa? Apabila ia kehilangan sesuatu, maka ia senantiasa mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan yang terakhir, yang ketujuh, apabila ia merasakan bahwa dia adalah hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia senantiasa mengingat Allah dengan ucapan la ilaha illallah. Maka orang yang banyak mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala ini akan Allah mudahkan untuk mampu meneladani baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Bapak Ibu sekalian, biasakan dalam hidup kita, baik dengan bentuk 7 kebiasaan muslim sejati tadi, ataupun Bapak Ibu meluangkan waktu khusus untuk memperbanyak zikir kepada Allah. Zikirnya boleh apa saja. Yang penting zikirnya itu membuat Bapak Ibu semakin dekat dengan Allah. Ya. Bapak Ibu boleh bertahlil, bertahmid, bertakbir, atau Bapak Ibu boleh mengucapkan istighfar. Ya. Dan saya sendiri memilih untuk memperbanyak istighfar. Istighfar itu kalimat yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang kita dalam hidup sering bertanya kepada seseorang, Pak, kinten-kinten amalan naonnya nuku abdi kedah dilakukan supados abdi kiat dina ngahadapi masalah atau napi persoalan hidup. Maka Bapak Ibu enggak usah bingung-bingung ya. Dalam Quran surat Hud ayat 52 disebutkan bahwa orang yang beristighfar kepada Allah itu wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum. Allah akan tambahkan kekuatan kepada kekuatan dirinya. Maka istighfar itu mendatangkan kekuatan. Bahkan Ibnu Katsir mengatakan barang siapa yang menjadikan taubat dan istighfar itu adalah aktivitas kesehariannya,
maka Allah akan ampuni masa lalunya. Ibu tahu kalau Allah ampuni masa lalu artinya apa? Allah akan jauhkan kita dari musibah. Karena tidaklah musibah itu datang melainkan karena dosa. Kalau dosanya diampuni berarti musibahnya juga hilang. Maka ini punten Bapak Ibu rumus ya. Kalau Bapak Ibu ingin diselamatkan dari cobaan hidup, nah langkah pertama itu Bapak Ibu harus selesai dulu dengan taubatnya. Agar amal-amal soleh Bapak Ibu bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan Nabi Adam juga begitu ya. Ketika Nabi Adam dikeluarkan dari surga, yang Nabi Adam lakukan pertama kali apa? Rabbana dzolamna anfusana. Nabi Adam akui kezaliman dirinya sendiri. Nabi Yunus juga sama. Ketika Nabi Yunus ada dalam persoalan, apa yang Nabi Yunus katakan? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ada kesamaan ya antara Nabi Yunus dengan Nabi Adam. Apa itu? Yaitu sama-sama memulai meraih pertolongan Allah dengan apa? Dengan mengakui kezaliman dirinya sendiri. Bertaubat dulu. Karena kalau Bapak Ibu taat dan belum bertaubat, maka mirip-mirip Bapak Ibu mencuci baju dengan air kencing, begitu ya. Bukannya bersih tapi justru tambah bau. Maka selesaikan dulu, bersihkan dulu airnya, agar air yang bersih bisa membersihkan baju yang kotor, begitu. Bertaubat dulu, begitu. Terutama bertaubatlah dari dosa-dosa yang membinasakan, begitu. Nanti Bapak Ibu boleh nge-googling, gitu ya. Cari 7 dosa yang membinasakan dan 9 dosa yang membinasakan. Maka hadis sahih riwayat Bukhari nanti itu akan menjelaskan kepada Bapak Ibu sekalian betapa Bapak Ibu harus menjauhi dosa-dosa yang membinasakan. Kenapa? Karena dosa yang membinasakan itu bukan hanya memberikan dampak di akhirat nanti, tapi memberikan dampak di kehidupan dunia kita. Contoh, kalau Bapak Ibu sekalian ada yang berbisnis gagal terus, gitu ya. Coba bermuhasabah. Jangan-jangan ada dosa yang masih belum kita taubati, bisa dosa kepada orang tua atau bisa dosa harta haram yang belum kita taubati sehingga usaha kita tidak maju-maju. Kalau ada yang berumah tangga, lelah dalam rumah tangganya. Kan rumah tangga itu harusnya mendatangkan kebahagiaan, litaskunu ilaiha, supaya kamu merasa cenderung dan tentram di dalamnya. Tapi kita mah sebaliknya, berumah tangga teh kalaka capek, begitu ya. Sama suami persoalan, anak-anak gak bisa diurus dan lain sebagainya. Ibu berhenti dulu barang sejenak untuk beristighfar kepada Allah. Jangan-jangan ada dosa yang kita lakukan kepada orang tua sehingga keluarga kita tidak harmonis. Iya. Atau kalau ibu banyak takut dengan makhluk lain, takut dengan masa depan, takut dengan masa lalu, jangan-jangan ada dosa syirik yang kita kerjakan. Karena syirik itu sifatnya nanti akan mendatangkan banyak ketakutan. Karena orang syirik itu kan masih ada Tuhan lain selain Allah Subhanahu wa ta'ala, maka akan ada banyak ketakutan. Orang yang syirik boleh jadi takut akan masa depan. Kenapa? Karena dia tidak yakin bahwa Allah yang mengatur masa depan. Dia yakinnya kepada yang lain. Harta Allah yang bisa mendatangkan jaminan masa depan. Makanya bisa jadi Allah hukum dengan rasa takut. Maka istighfar itu Bapak Ibu sekalian akan menyelamatkan kita, di antaranya begitu. Contoh Bapak Ibu sekalian, kalau suatu hari dalam kehidupan saya terasa sesuatu yang menyesakkan dada, kadang-kadang asa ruwet ya, asa gelisah, maka Bapak Ibu sekalian langkah pertama yang saya lakukan, saya ambil air wudu, sholat 2 rakaat di waktu yang tidak dilarang sholat, kemudian duduk sebentar di atas sejadah hanya untuk beristighfar kepada Allah. Kalau setelah istighfar banyak masih tidak tenang, maka saya perbanyak 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, dan hasilnya selalu akhirnya tenang. Di rakaat ke-6 itu kita akan merasa tenang. Bahkan ada yang di rakaat ke-4 ya. Tidak mungkin sholat itu tidak mendatangkan ketenangan, tidak mungkin. Coba ya Bapak Ibu sekalian, banyak mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan banyaknya kita mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, kita Allah mudahkan untuk meneladani kekasih kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah mengetahui bagaimana cara ya bisa meneladani baginda Rasulullah, sekarang Bapak Ibu fokuskan pada kewajiban Bapak Ibu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berikut adalah beberapa kewajiban yang harus Bapak Ibu lakukan kalau Bapak Ibu ingin ya menguatkan keimanan Bapak Ibu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, mengimani dan mencintai baginda Rasul.
percaya bahwa apa yang dikatakannya itu adalah benar, apa yang dicontohkannya itu adalah benar, kemudian kita mencintainya. Salah satu bentuk cinta kepada Rasulullah adalah mencintai sunnahnya. Saya pernah menyampaikan ini. Ada seorang ulama yang begitu gemar makan kurma. Ketika ditanya oleh santrinya, "Wahai Syekh, kenapa engkau begitu suka makan kurma?" Kemudian beliau menjawab dengan jawaban yang luar biasa. Kata beliau, "Aku suka makan kurma bukan karena rasanya yang lezat, bukan karena manfaatnya yang banyak. Tapi aku suka makan kurma karena kekasihku baginda Rasul suka makan kurma." Jadi dia menisbatkan alasan beramalnya itu karena kecintaan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu tanya dalam kehidupan kita, seberapa sering Bapak Ibu yang sedang mau marah kemudian menahan marahnya? Kenapa? Karena ingat kata Rasul, la taghdab, la taghdab, la taghdab. Jangan marah, jangan marah. Sampai orang yang mau dimarahi oleh ibu bertanya, "Bu, kenapa ibu nggak jadi marah ke aku?" Ibu jawab, "Seandainya kekasihku mengajarkan aku untuk marah, maka aku akan memarahimu. Tapi karena kekasihku mengajarkan kepadaku tidak boleh marah, maka sekesal apapun aku padamu, aku menahannya untuk tidak memarahimu." Kan hebat, Bu ya. Iya. Sabar. Rasulullah sabar atau tidak? Ya, lalu saya tanya, seberapa sering dalam kehidupan Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu kemudian bersabar atas nama kecintaan Bapak Ibu terhadap Rasulullah? Seandainya Rasulullah tidak mencontohkan sabar, tentu saya tidak sabar hari ini. Tapi karena Rasulullah ada pribadi yang sabar, maka aku yang mencintainya pun mengikuti kesabarannya. Maka itu adalah salah satu bentuk kewajiban kita kepada Rasulullah SAW, mengimaninya dan mencintainya berupa melaksanakan sunnah-sunnahnya. Yang kedua, mengagungkannya, ya. Mengagungkan baginda Rasul. Ya. Hari ini banyak sekali cabaran, begitu ya. Banyak sekali hinaan-hinaan yang dilontarkan untuk kekasih kita baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan kita yang mengakui mencintai Rasul memiliki kewajiban untuk mengagungkan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang berikutnya membelanya. Yang berikutnya mencintai para pecintanya, termasuk cinta terhadap para ulama, karena ulama itu adalah pelanjut para nabi, begitu, pewaris para nabi. Yang berikutnya memperbanyak sholawat, ya. Sholawat Bapak Ibu sekalian, hati-hati ya, jangan salah gunakan sholawat. Saya harap di antara jamaah yang ngaji pada kesempatan hari ini tidak ada yang menginginkan barang kemudian mengejarnya dengan sholawat, ya. Masa Bapak Ibu sekalian yang merendahkan kemuliaan sholawat hanya dengan hanya untuk menginginkan sesuatu. Sholawatlah karena Allah Subhanahu Wa Taala. Sholawatlah karena kecintaan kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan karena menginginkan sesuatu. Bukan hanya karena menginginkan sesuatu. Sok ibu seneng nggak punya suami yang daekan? Puntennya bahasanya agak kasar. Seneng nggak? Ternyata ada maunya. Ya, mau mamah dua. Seneng nggak? Untuk apa suami daekan kalau ujung-ujungnya mau mamah dua, begitu. Ini mah contohnya pun tadi agak radikal tuh, ibu-ibu langsungnya ting darelek ya. Tongka abi atuh bu ngadelek ibu mah. Abdi mah nyontokeun hungkul. Tanya. Bapak menilelus kitu ngupingna. Yang berikutnya, kewajiban kita terhadap Rasul itu adalah mengikutinya. Apa yang dicontohkannya, apa yang diteladankannya, ikuti. Dulu kita pernah membahas nih adik-adik pelajar ya. Saya tanya, menurut adik-adik yang masih sekolah, Rasulullah pintar atau tidak? Nah, maka menjadi pintar itu adalah sunnah. Ikuti bahwa Rasulullah juga adalah pribadi yang pintar. Biar semangat belajarnya, begitu ya. Kenapa rajin belajar? Karena Rasulullah juga pintar. Gitu jawabannya, gitu. Dari dulu adik-adik sekalian ya, jangan bangga dengan hal yang buruk. Nih kadang-kadang ya kalau ditanya sama orang tuanya, "Dek, matematikanya berapa?" 5, kata orangnya. "Kok 5?" Kita menjawab, "Komo Pak, teman ade mati lu." Jangan ya, standarnya itu harus standar baik. Dengarkan motonya nih khusus untuk belajar. Dulu ketika saya belajar di SMA saya punya moto, lebih baik dapat 9 jujur daripada 5 nyontek, gitu ya. Iya, itu harus dipegang, gitu ya. Iya. Lebih baik 9 jujur daripada 5 nyontek. Udah mah 5
nyontek deh, mendingan jujur ya, dapat 9. Dan pintu gerbang ilmu itu adalah belajar, baca ya. Yang penting baca. Gak usah hafal, baca saja. Gak usah hafal, baca. Yang berikutnya ya, mewarisi risalahnya. Untuk apa Rasulullah diturunkan ke muka bumi ini? Untuk menyempurnakan akhlak. Maka orang-orang yang mengimani Rasul, orang-orang yang mencintai Rasul, dia akan menjaga akhlaknya, menjaga mata menatap, menjaga lisan berbicara, menjaga telinga mendengar, menjaga sikapnya, begitu, menjaga sikapnya. Kemudian yang terakhir, salah satu tanda ya, kewajiban, salah satu hal yang menjadi kewajiban kita terhadap Rasul itu adalah menghidupkan sunnah-sunnah.